Nah, nanti ada kuis jawab. Di tetangga ada yang jauh, ada yang nah, berapa jaraknya tetangga itu? Jaraknya rumahnya banyak, 40 rumah, banyak. 40 rumah depan, 40. Kemudian di samping kiri 40, di samping kanan 40, di belakang rumah kita 40. Itu namanya tetangga. Di sekitar rumah kita itu namanya tetangga. Baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Ya. Kemudian tetangga itu mempunyai hak, mempunyai adab. Kita sebagai orang dengan tetangga, kita punya beberapa hak-hak yang harus ditunaikan sebagai tetangga. Apa saja adab atau hak tetangga? Ini baru masuk pada materi, ya. Materi tentang adab bertetangga atau hak bertetangga. Pada main tingkat baru mulai ada banyak. Yang pertama adab bertetangga. Yang pertama memberi salam terlebih dahulu. Jadi kalau ketemu dengan tetangga memberi salam, assalamualaikum. Kalau ketemu tuh, jadi memberi salam terlebih dahulu. Kalau ketemu kita lewat di rumah tetangga ada lagi duduk di luar atau ketemu di jalan, maka kita memberi salam terlebih dahulu. Jangan nunggu tetangga nyalamin kita dulu. Assalamualaikum pada tetangga. Jadi kalau lewat di depan rumah ada lagi duduk atau ketemu di jalan, maka adabnya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Gimana salamnya? Assalamualaikum. Wah, ini tambah banyak sekali peserta pesantren Robatur. Jadi jangan diam saja, assalamualaikum. Walaupun kita nggak kenal, tetap kita diusahakan atau sebaiknya mengucapkan salam, walaupun kita nggak kenal sama tetangga kita. Yang kedua, jadi yang pertama ya, mengucapkan salam terlebih dulu. Yang kedua, berbuat kebaikan dan membalas kebaikan tetangga. Berbuat kebaikan dan membalas kebaikan tetangga. Jadi kalau yang pertama mengucapkan salam, kalau yang kedua berbuat kebaikan. Apa maksudnya berbuat kebaikan itu? Kita dengan tetangga tidak boleh mengganggunya. Itu berbuat baik. Kalau malam kita tidak boleh kencang-kencang membunyikan musik misalnya, atau ketika pagi hari kita tidak boleh berisik karena mengganggu tetangga lagi
istirahat, lagi tidur. Kepada tetangga, kalau kita ada rezeki, kita mendapatkan rezeki yang lebih, maka kita memberikan rezeki pada tetangga. Kita punya rambutan, tetangganya dikirim rambutannya. Itu berbuat baik. Tetangga punya jemuran, hujan, orangnya lagi nggak ada, kita ambil jemurannya. Itu namanya berbuat baik. Kemudian membalas kebaikan. Jadi kalau tetangganya baik kepada kita, kita lebih baik lagi. Sekarang misalnya tetangganya lagi bikin selamatan, buka bersama misalnya. Kemudian kita dikirim sama tetangga nasi sama lauknya. Nah maka suatu ketika kita pun membalas kebaikan tetangga dengan mengirim lagi. Atau kalau tidak bisa mengirim lagi, itu tadi berbuat baik kepada tetangga, mengangkat jemurannya. Kalau misalnya ada anaknya pulang sekolah, rumahnya dikunci, orang tuanya nggak ada, kita kasih minum, kita kasih makan. Itu namanya membalas kebaikan tetangga. Jadi kalau tetangga berbuat baik, kita balas kebaikan. Tetangga lebaran datang ke rumah kita untuk silaturahmi, kita pun membalas dengan datang untuk silaturahmi. Itu namanya membalas kebaikan tetangga. Yang ketiga, membayar hutang bila kita berhutang dengan tetangga. Membayar hutang. Jadi kalau kita pinjam, misalnya pinjam piring karena kita ada perlu, pinjam gelas, ya kembalikan, jangan disimpan. Pinjam kursi, ya dikembalikan. Apalagi kalau pinjam uang, apalagi kalau pinjam uang dikembalikan. Itu namanya kita membayar hutang. Jangan sampai kita punya uang, kita tidak mau membayarnya. Itu namanya menyakiti tetangga. Karena apa? Tetangga juga sama butuh uang. Kenapa kita pinjam kepada tetangga? Karena kita butuh uang, makanya kita pinjam. Nah ketika kita ada, kita harus mengembalikannya. Karena itu namanya hutang. Jangan sampai hutang dibawa mati. Jadi kalau hutang dibawa mati, gak ada yang bayar, nanti amal kita, amal baik kita untuk bayar hutang. Kalau amal kita habis bayar hutang, kita tidak punya amal baik, maka amal buruk tetangga diserahkan ke kita. Misalnya rugi, kita udah gak punya amal baik, malah ditangkai amal buruk gara-gara tidak mau bayar hutang. Kalau punya hutang bayar, kalau nggak bisa langsung ya dicicil. Yang tidak boleh itu kita tidak mau, tidak punya niat bayar hutang. Kita punya uang tapi harus bayar hutang, itu yang nggak boleh. Kalau misalnya belum ada, tetangga juga nanti ngerti orang belum ada bayarnya, tempo apa, ya tidak boleh tidak mau bayar hutang. Yang keempat, mengunjungi jika sedang sakit.
kunjungi jika sedang sakit. Oh, jadi kalau ada temanmu, kebetulan tetangga, teman di madrasah, teman ngaji, teman sekolah, teman bermain, sakit, maka kalian datang menengok. Ditengok itu senang, berarti masih ingat, berarti kita peduli kepada tetangga. Ditengok, nengok sedang sakit, syukur-syukur bawa oleh-oleh. Kalau nggak bawa oleh-oleh, datang saja juga senang. Karena orang sakit itu lagi tidak nyaman karena kondisi tubuhnya sedang tidak normal. Maka dengan adanya teman yang datang, saudara datang itu menjadi terhibur. Dengan terhibur maka penyakitnya cepat sembuh karena hatinya gembira. Kalau nggak ditengok, hatinya sedih, penyakitnya lama untuk sembuh. Ya, paham ya? Jadi nomor 4 apa sih? Nomor 4 apa tadi? Sakit. Ya, nomor 5 memberi ucapan selamat jika sedang bergembira. Memberi ucapan selamat jika sedang bergembira, misalnya ada tetangga yang ada keluarga baru melahirkan, kita datang, punya keluarga baru, ucapkan selamat. Ada tetangga beli mobil, nah kemudian surat biasanya, surat kita ikut surat, ucapkan selamat. Itu namanya kalau tetangga sedang bergembira, kita ucapkan selamat. Ucapkan selamat. Tetangganya bikin rumah baru, rumahnya mau ditempati, undang untuk marhabanan, kita datang ucapkan selamat. Ada anaknya yang sukses di wisuda, ucapkan selamat. Jadi kalau bergembira mengucapkan selamat. Selamat sukses. Selamat ada tetangganya sembuh dari sakit, ya, selamat ucapkan selamat, semoga sehat selalu. Gitu. Itu yang nomor berapa? 5. Nomor 6-nya kita ucapkan takjiah. Takjiah ketika sedang kesusahan. Kalau tadi ucapkan selamat ketika bergembira. Kalau sekarang ucapkan takjiah atau ikut berbelasungkawa, ikut merasa sedih ketika tetangga dalam keadaan sedih. Karena misalnya ada barang hilang, mobilnya dicuri orang misalnya, atau ada yang sakit, atau ada yang meninggal, kita mengucapkan belasungkawa atau merasa bersedih. Nomor berapa sekarang? Nomor 7. Menutupi segala kekurangannya. Menutupi segala kekurangannya. Baik kekurangan dari sisi ekonomi maupun kekurangan dari sisi yang lainnya, menutupi kekurangannya.
Tetangga lagi masak, nah ini kurang nih, apa yang kurang? Kurang garamnya, ya kita kasih garam. Ada tetangga yang misalnya tingkah lakunya tidak bagus, maka kita tutupi kekurangan tetangga dengan tidak menyebar luaskan kekurangan tetangga. Jangan disebarluaskan kekurangannya. Itu tetangganya pincang misalnya, tetangganya ada yang ditangkap polisi, jangan. Itu namanya tidak menutupi kekurangan tetangga. Nomor berapa sekarang? 8. Membantu meringankan kesulitannya. Membantu meringankan kesulitannya. Jadi kalau misalnya sedang kekurangan, membantu kesulitannya. Membantu meringankan kesulitannya. Mana nih lagi misalnya belum bisa beli buku buat anak sekolah, kita kasih buku, namanya membantu meringankan kesulitannya. Termasuk tadi ketika sakit kita datang, kita kasih oleh-oleh, kita kasih uang, itu namanya membantu meringankan kesulitan. Semampunya ya. Kalau tidak mampu ya cukup berdoa saja. Kalau mampu kita kasih uang, kasih barang. Nah ini terakhir nomor 9. Selalu menghormati tetangga. Menghormati tetangga. Kalau ketemu tadi ucapkan salam. 9. Kata. Meringankan kesulitan. 8. Nomor 9-nya menghormati tetangga. Ketemu senyum. Ada tetangga yang tadi ada tetangga susah, kita hormat tetangga. Tidak menyebarluaskan keburukan. Ya udah itu saja sampai nomor 9.